Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ni'matul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita umatnya dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, takunu nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa'uha thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa'uha thumma takunu mulkan 'adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa'uha thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa'uha thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah. Rawahu Ahmad. Takunu nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa'uha. Akan datang kepada kalian masa kenabian sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka sirah nabawiyah, masa kenabian pada masa periode Makkiyah kurang lebih sekitar 13 tahun. Periode Madinah kurang lebih sekitar 10 tahun. Hampir 23 tahun masa kenabian. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendaki. Thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah fa yakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'yarfa'uha.
Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hampir kurang lebih sekitar 30 tahun, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu mulkan 'adlan fayakunu masyaallah an takuna tsumma yafa'a idza saya. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan Allah pada masa Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak al-hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak al-hadrah Islamiyah ada di Andalusia. Hampir kurang lebih 1300 tahun, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya bahwa golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1343 tahun. Allahu Akbar. Ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna tsumma yaqawa idza sya'ya. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat, yaitu mulkan jabriyah, di mana kita hidup sekarang ini. Kita memasuki fase keempat, mulkan jabriyah. Ini masa-masa yang paling berat dirasakan oleh umat Rasulullah SAW. Lingkupnya global, seluruh dunia. Kenapa? Karena fase keempat ini Allah ganti kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir sampai hari ini. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamu Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul dhalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah berdirikan di tengah-tengah manusia, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid pada fase keempat ini. Wallahu la yuhibbul dhalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbul dhalimin itu maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, diganti oleh Allah dari golongan mukmin pada golongan kafir. Dan ini masa yang paling berat dirasakan oleh umat Rasulullah. Kenapa? Kaum muslimin, golongan mukmin tidak lagi sebagai pengarah, tapi sebagai umat yang diarahkan. Bukan sebagai subjek, tapi sebagai objek. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah 1443 tahun yang lalu
nampak sekali di hadapan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bittaqwallahi. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya, yusiku an tada'alaikum ummamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segala arah, dari segala penjuru. Kama taja'a al-akalatu ala qas'atiha, kalian seperti makanan di atas qas'atiha, itu mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Sahabat tanya, "Qul ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin." Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apakah jumlah kami sedikit? La, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlah banyak. Walakinnakum buhthanun ka buhthanil ain. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi hadis ini maknanya bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini adalah warning, peringatan dari Rasulullah, jangan sampai umat Islam itu punya kualitas seperti buih. Manakala umat Islam kualitasnya seperti buih, Rasulullah mengingatkan dengan keras, wala yantasi'anna Allah min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Ini sudah terjadi di Indonesia. Walaupun Allah fi qulubikum al-wahn, dan Allah akan campakkan al-wahn di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa yang dimaksud al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut resiko perjuangan. Kalau ini sudah, penyakit ini sudah menghinggap di tengah-tengah hati kaum muslimin, saat itulah Allah cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Dan kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Apakah Rasulullah terus membiarkan kondisi umat seperti itu? Tidak. Rasulullah memberikan solusi syar'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabayyatum bil 'aina wa aqatum adnabal baqar wa raditum bi ja'i wa taraktum jihad salatu alaikum dulla la yadu hatta tarjid dirikum. Rawahu Abu Dawud. Idza tabayyatum bil 'aina, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-'aina. Al-'aina itu salah satu sistem riba. Wa afatum adnabal baqar wa raditum bi ja'i. Ini bahasa kiasan, kinayah, perumpamaan. Kalian pegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bi ja'i, kalian ridho dengan bercocok tanam. Artinya, jika umat Islam ini muamalahnya dengan sistem riba, jika umat Islam sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, jika umat Islam meninggalkan al-jihad fisabilillah, salatullah alaikum turban, maka Allah akan turunkan kehinaan. La yajuz syai'an, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu, hatta tarji ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian.
Sebagian ulama-ulama hadis menafsirkan tarjih ila dinikum itu maknanya hingga umat Islam bangkit kembali semangat jihadnya, baru Allah akan angkat kehinaan dan kehinaan. Dan kondisi itu sekarang kita rasakan di Indonesia. Kita ini umat Islam mayoritas, tapi dipaksa untuk jadi minoritas. Kita mayoritas, kita dipaksa untuk jadi tamu di rumah kita sendiri. Ini realitasnya. Bahkan sampai bapak ibu yang dirahmati Allah, Dr. Rizal Ramli mencoba melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ditolak. Artinya apa? Siapa calon pemimpin Indonesia ke depan itu sudah ada di kantong oligarki Taiwan 9 nada. Jadi benar-benar kita itu mayoritas tapi tidak punya peran sama sekali. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah terjadi. Jadi benar-benar ya, apalagi yang kita saksikan sekarang ini bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kekuatan imperialisme Cina luar biasa. Dengan strategi one belt one road, apa yang disebut dengan opor, ya kan? Benar-benar cengkeramannya luar biasa. Semua lini. Bahkan saya waktu itu membayangkan kalau fatwa majelis ulama, fatwa tokoh-tokoh ulama ketika pertemuan alim ulama di Palembang tahun 57 itu dikumandangkan lagi, mungkin hasil riset dosen UI tidak seperti sekarang. Jadi dulu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah di Jawa itu masih jaya-jaya PKI. Ternyata masih ada 907 ulama yang konsisten menolak ideologi komunis. Ada 907 ulama mengeluarkan fatwa yang pertama, ajaran atau ideologi komunis haram bagi umat Islam di Indonesia. Yang kedua, ajaran siapa umat Islam yang menerima ideologi komunis dengan etika, dengan keyakinan, kafirlah dia. Tidak sah menikah dan menikahkan, tidak ada waris mewarisi, dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Nah, itu kalau fatwa itu dimunculkan lagi sekarang, mungkin hasil riset dosen UI tidak seperti sekarang. Apa hasil riset dosen UI? Sekarang ini mayoritas pejabat-pejabat di Indonesia siap menerima ideologi komunis gaya baru, yang penting jabatannya tetap. Astagfirullah. Milis kita. Miris. Ini realitas. Jadi penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut ini benar-benar sudah mewabah di seluruh Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan ini implikasi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Implikasinya Iporisosbud hankam. Bahkan sampai kita bisa melihat konsekuensi
Cina memberikan bantuan hutang tahap awal 647 triliun kepada Indonesia. Itu disampaikan oleh wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di Auditorium FISIP Universitas Indonesia hari Rabu tanggal 27 Mei 2015. Konsekuensinya 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Targetnya 2020. Sehingga pemerintah untuk menyiapkan 10 juta rakyat Cina ini membuka 19 bandara dan pelabuhan laut untuk menyambut kedatangan 10 juta rakyat Cina daratan yang mayoritas mereka tentara merah. Nah, kita kan cuma dinabokokkan oleh media mainstream. Datang TKA tenaga kerja asing 150, 250, 500 sekian, ya kan? Padahal duta besar Cina untuk Indonesia di Jakarta mengumumkan per tahun rakyat Cina daratan yang masuk ke Indonesia 2 juta. Jadi sampai 2020 ini 10 juta. Sampai 2020 kemarin. Sekarang 2021. Di tempat kami di Jawa Timur, markas Tentara Merah itu ada di Tempeh, kawasan Lumajang. Itu di Jawa Timur. Malang, Probolinggo, semuanya itu kena semuanya. Sementara umat Islam tidak ada yang tahu. Bahkan orang-orang Jaya menemukan markas Tentara Merah, ya, banyak sekali di hutan-hutan. Jadi luar biasa. Jadi hampir sekitar 10 juta sudah sampai 2020 kemana-nya. Belum lagi di Sulawesi. Di PT Morowali saja itu 80.000. 80.000. Tapi yang diekspos cuma sekian puluh orang. Jadi ketika Badan Imigrasi sidak ke lokasi, mereka sudah tahu dimasukkan ke bunker-bunker itu. Maunya ada dari mantan Pangdam. Itu beliau dapat info itu. Jadi sudah ada semacam mafia. Jadi kalau dari Badan Imigrasi itu masuk, sudah mereka bocor, mereka sudah dimasukkan ke bunker-bunkernya. Bahkan kita lihat menurut informasi dari mantan Pangdam ini, itu ada tanker-tanker isinya senjata. Ini di PT Morowali, jadi hampir menyeluruh di Indonesia. Makanya dampaknya itu impulsor sebut handap. Dampaknya. Belum lagi kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat di parlemen. Di parlemen itu kader-kader komunis yang duduk di parlemen itu 200 lebih. Sementara politisi Islam cuma 179. Makanya jangan kaget. Hasil keputusan Kongres Partai Komunis Cina tahun 86. Jadi Cina masuk ke Indonesia ini kan 2014. Mulai bergerak 2014 Partai Komunis Cina. Nah ini sementara tahun 86 itu sudah mengungkap tentang Indonesia, mempelajari Indonesia.
mengkaji Indonesia. Jadi hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 86 itu menyimpulkan ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu. Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Kemudian yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam se-Indonesia itu masih solid. Ternyata 3-tiganya sudah jebol semua. 3-tiganya sudah jebol. Cina memulai dengan tahap pertama, poin ketiga, untuk menguasai Indonesia, lemahkan umat Islam. Bagaimana strateginya? Jebida and perang, adu domba. Berapa biayanya? 20 triliun. Satu diangkat, satu diinjak. 20 triliun. Kemudian Cina menggunakan stigma radikalisme. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam di Indonesia itu musuh nomor 1. Makanya media mainstream itu seperti itu. Stigma radikal terus untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Sehingga ketika kita konsisten, istiqomah, ya, konsisten terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, stigmanya apa? Radikal. Itu sih. Kalau kita lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu menurut mereka Islam yang the best. Jadi seperti itu. Mereka menginginkan umat Islam di Indonesia ini menerima Islam Nusantara. Ini sebuah sampai-sampai bikin fikih Islam Nusantara. Jadi fikih Islam Nusantara itu ada 3 hal yang krusial. Ini yang perlu kita perhatikan, perlu kita cermati. Yang pertama, di dalam fikih Islam Nusantara dibolehkan menerima pemimpin kafir dan mentaati pemimpin kafir. Targetnya 2024. Yang digadang-gadang adalah Ahok untuk jadi RI 1. Yang kedua, fikih Islam Nusantara yang kedua, pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa 2005, pluralisme agama haram bagi umat Islam. MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa larangan mengucapkan salam pluralisme. Jadi, dan itu didukung oleh MUI Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, Sulawesi, dan beberapa majelis ulama seluruh Indonesia. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, fikih Islam Nusantara yang ketiga yang sangat krusial, yaitu membangkitkan kearifan budaya lokal. Apa bahasa kita, budaya syirik, dibangkitkan kembali. Dan itu pensupport terbesar adalah Yayasan Live for All Foundation yang didirikan tahun 2003 di Jakarta oleh Gerakan Zionisme Internasional Yahudi dan Kristen Zion Amerika. Dan pendanaannya luar biasa. Jadi mereka menginginkan umat Islam itu kembali seperti Hindu. Budaya-budaya syirik itu muncul kembali. Nah, jadi 3 ini
Ya, tiga ini, poin ketiga sudah dijebol lewat adu domba, debide perang. Poin yang pertama dijebol lewat undang-undang HIP. Undang-undang HIP. Undang-undang HIP itu, rancangan undang-undang HIP itu manifesto komunis. Jadi setelah rancangan undang-undang HIP itu diserahkan kepada pemerintah, pemerintah cuma mengganti casingnya saja. Substansinya, isinya sama. Pancasila akan dirubah jadi Trisila Eka Sila. Ketuhanan yang Maha Esa akan dirubah jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Dari tauhid jadi syirik. Jadi ini bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, masalah yang sangat krusial. Ya. Nah, memang pada fase keempat ini fase yang paling berat dialami oleh umat Rasulullah SAW. Tapi kita punya keyakinan, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini yang tidak sampai masuk pemikiran kita. Sekarang di Cina, pengusaha-pengusaha besar di Cina rontok korek. Ini makarnya Allah sudah. Artinya apa? Allah masih cinta umat Islam Indonesia. Dan ini mungkin doanya orang-orang soleh yang tidak pernah muncul di permukaan. Orang-orang yang soleh, yang takarubnya kepada Allah dekat sekali, doanya diijabahi oleh Allah. Kita tidak bayangkan Cina yang punya kekuatan ekonomi yang super kuat seperti itu bisa korek. Jadi waktu itu setelah saya diundang ulama-ulama Madura, saya diminta untuk menyampaikan mempresentasikan tentang Indonesia kekinian. Jadi para kiai seluruh Madura kumpul di Sampang. Saya diminta untuk menyampaikan tentang Indonesia kekinian. Jadi alhamdulillah respon kiai-kiai semadura. Mereka turun gunung ingin menyelamatkan Indonesia dari bahaya cengkraman komunis Cina ini. Ada respon mereka. Akhirnya saya sampaikan, nanti kalau berita ini benar, tolak ukurnya apa? Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau terjadi perubahan MOU, berarti berita itu benar. Pengusaha-pengusaha besar Cina lagi korek, berarti benar. Ternyata ada perubahannya. Ada perubahan. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak lagi dibiayai Cina, pengusaha Cina, tapi langsung pemerintah banting setir diambilkan dari APBN. Padahal hutang kita sudah besar. Sehingga banyak tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional yang marah. Terjadi perubahan MOU. Jadi ini berpengaruh. Artinya apa? Ini sudah makarnya Allah sedang berjalan di Indonesia. Allah masih cinta pada umat Islam di Indonesia. Padahal selangkah lagi Indonesia akan menjadi negara komunis. Selangkah lagi. Kan tiga itu sudah jebol semuanya. Poin pertama jebol lewat RUU HIP. Poin kedua jebol lewat Undang-Undang Omnibus Law. Ya. Undang-Undang Omnibus Law itu Pak, itu salah satunya kalau itu diterapkan, kalau itu benar-benar disahkan di Indonesia, itu pesantren-pesantren, artinya Pak, ke depan penjara ini dipenuhi oleh para kiai, para ulama. Kenapa? Ada kewajiban pesantren-pesantren di seluruh Indonesia lapor ke pusat. Kalau enggak, sanksinya 1 miliar, denda 1 miliar rupiah, harus ke Jakarta.
Mikir kan biayanya berapa ya kan? Mikir itu. Belum lagi ribetnya administrasi. Jadi mungkin banyak yang jalan pintas, terus lebih baik di penjara saja daripada ribet seperti itu. Jadi undang-undang Omnibus Law ini lebih jahat daripada penjajah Belanda. Lebih jahat daripada penjajah Belanda. Kenapa bisa lolos? Karena mayoritas parlemen di Indonesia sudah dikuasai mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dampak dari umat Islam buta politik. Ini dampak daripada buta politik. Makanya seringkali saya, ayo kita harus melek politik, jangan sampai buta politik. Tokoh ulama Kiai Haji Ahmad Dahlan Allah yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, itu sampai memberikan warning, kalau umat Islam Indonesia ini buta politik, apa yang terjadi di Andalusia itu bisa terjadi di Indonesia. Habis, tidak tersisa. Pada 800 tahun umat Islam bangun peradaban di Andalusia, jadi parameter seluruh dunia, bisa dihancurkan oleh kekuatan kafir 8 tahun. Umat Islam dikasih dua opsi, murtad atau mati. Yang pilih opsi murtad 300.000 orang kurang lebih. Yang pilih opsi mati kurang lebih 7.700.000 orang. Sehingga akhirnya 7.700.000 orang itu kaum muslimin di Andalusia berbondong-bondong ke Gueliti. Gueliti ini apa? Alat pemenggal kepala. Miris umat Islam Andalusia. Makanya ulama di Indonesia sudah memberikan warning, jangan sampai terjadi Andalusia di Indonesia. Yang murtad, yang 300.000 orang itu murtad itu akhirnya diusir dari Andalusia. Sampai hari ini cicit-cicitnya itu ada di Tunisia, Maroko. Ini benar-benar yang diingatkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma. Jangan sampai umat Islam Indonesia ini buta politik. Kalau buta politik, otomatis nanti apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ketika duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan, kalian nanti akan menyaksikan pada fase keempat ini fitnatul alas. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnatul alas? Qala, ya haramun wa harfun. Kalian nanti akan menyaksikan peperangan-peperangan dan pengungsian. Sudah terjadi. Sampai pengungsian itu sampai ke jantungnya Eropa. Sudah terjadi. Dan kita lihat sendiri. Yang kedua, kalian nanti akan menyaksikan fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu kemakmuran hidup. Banyak negara-negara yang di sana padang pasir bisa berubah jadi negara petrodolar. Tandus bisa hijau. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah bagi umatku adalah al-mal, harta kekayaan. Dengan harta kekayaan bisa menjadikan umatku menjadi tumbuh besar. Dengan harta kekayaan bisa menjadikan umatku menjadi hancur berantakan. Yang ketiga, kalian nanti akan menyaksikan fitnah Duhaimah. Jadi kata Duhaimah itu bentuk tasghirnya, pengecilannya dahmah, artinya hitam, gelap. Ini bahasa kiasan, kinayah. Apa wujud konkretnya kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafir, yabi'u dinahu bi ardin dunya.
Jadi kalau fitnah tuduhaimah ini sudah terjadi di Indonesia, kondisi umat itu kata Rasulullah, pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Wah, kenapa? Kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Sekarang sudah terjadi di Indonesia. Makanya kalau sudah fitnah tuduhaimah ini sudah terjadi, Rasulullah mengabarkan umat Islam akan terbelah jadi dua kelompok. Mukmin sejati dan munafik sejati. Bahkan sekarang Pak, banyak berduyun-duyun untuk jadi munafik. Kenapa itu bisa terjadi di Indonesia? Kok sampai berduyun-duyun untuk menjadi orang munafik? Karena di baliknya ada bin Aqlabi bin Bulus. Ada jabatan. Nah, itu. Makanya lemahnya umat Islam di Indonesia bukan karena kekuatan orang-orang kafir, tapi lemahnya umat Islam di Indonesia karena banyaknya orang-orang munafik. Makanya jangan kaget Pak, sekarang ini di Indonesia semarak gerakan Islamofobia. Artinya apa? Orang Islam tapi takut sama Islam sendiri. Orang Islam tapi benci sama umat Islam. Orang Islam tapi benci sama Islam. Aneh kan? Ini terjadi di Indonesia. Gerakan Islamofobia. Karena di balik gerakan Islamofobia itu, di baliknya ada bin Aqlabi bin Bulus. Ini banyak yang mengorbankan akidahnya demi jabatan, popularitas, pangkat dan sebagainya. Tapi kita harus yakin, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, bukan dari manusia. Al-Haq, Adinul Haq, Adinul Islam pasti dimenangkan oleh Allah. Hizbullah, golongannya Allah pasti akan diberikan al-ghalibun, kemenangan yang hakiki di dunia wal akhirah. Itu pasti. Kenapa? Jaminannya langsung dari Allah. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami kata Allah memenangkan golongan mukmin. Berarti kalau kita sudah jadi mukmin yang hak, pasti menang. Tidak akan pernah kalah. Pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, makar Allah sedang berjalan di Indonesia. Tadi kita bisa melihat bagaimana cengkeraman Cina yang sudah seperti itu ya kan? Tapi ternyata Allah punya makar dan Allah sebaik-baik membuat makar. Dan beberapa tokoh-tokoh ulama dunia, di antaranya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, beliau wakil sekjen Rabita Ulama Palestina. Bahkan Bapak Ibu lihat sendiri di Palestina sekarang bendera merah putih itu ada di atas, bendera Palestina ada di bawah. Ini tokohnya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Selama beliau di penjara Israel, beliau melakukan kajian, mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Di samping pijakan beliau Al-Quran dan As-Sunnah, beliau teliti. Akhirnya beliau ngambil satu khulasan kesimpulan. Insya Allah berdasarkan nas-nas syar'i, insya Allah Allah akan munculkan pemantik awal kebangkitan Islam global itu dari arah timur. Dari arah timur itu mana? Indonesia. Itu. Akhirnya ada istimewa ulama seluruh dunia. Semua berdoa, ya Allah, jadikan umat Islam ini, Indonesia, menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Ini berdasarkan nas-nas syar'i. Qala Rasulullah SAW,
Inna Allah yab'atsu li hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinan. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari setiap penghujung 100 tahun, yaitu seorang al-mujaddid. Imam Ahmad, beliau mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutub sittah dengan matan hadis yang sama, yaitu al-mujaddid. Beliau teliti, beliau kaji, akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan, ulasan. Mujaddid yang pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cucunya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun lagi, mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian ditambah 100 tahun lagi, itu dihitung oleh ulama-ulama ahli sunnah, diprediksi 2024, berarti kurang 3 tahun. Kurang 3 tahun. Insya Allah, Allah akan munculkan dari arah timur Indonesia. Bahkan istimewa ulama seluruh dunia itu perwakilannya ada satu, terbang ke Jakarta menyampaikan ke Gubernur DKI Pak Anies Baswedan, insya Allah 2024 mudah-mudahan umat Islam Indonesia akan menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Bahkan Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awiyah yang beliau mengkaji di penjara itu, resikonya kedua matanya disina sampai buta oleh polisi Israel gara-gara mengkaji kitab-kitab. Kedua matanya disina sampai buta di penjara Israel. Fisiknya disiksa dengan cara-cara biadab, sampai akhirnya beliau tuntas menyelesaikan masa tahanan di penjara Israel. Begitu keluar dari penjara Israel, apa cita-citanya? Saya akan sampaikan hasil kajian saya ke Indonesia. Beliau terjemah di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Akhirnya beliau sampaikan hasil penelitian beliau dan beberapa kitab-kitab selama di penjara Israel dengan suara yang terbata-bata dan meneteskan air mata. Beliau minta kepada umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Kalau kami wilayah Khurasan itu sudah nas, ya kan? Rasulullah sudah kasih kabar, tidak akan ada satupun yang bisa menaklukkan Khurasan. Jantungnya Khurasan itu adalah Afghanistan. Ya. Jadi tidak akan ada yang bisa menaklukkan. Inggris masuk, kalah. Uni Soviet masuk, kalah. Amerika dibantu NATO, Rusia kalah. Karena memang kata Rasulullah, orang-orang Khurasan ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pengawal Khalifatullah Al-Mahdi, yaitu pada periodisasi sejarah yang ke-5 yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengabarkan kalau sudah Ashabul Rayyan Sud, pembawa pasukan, pembawa panji-panji hitam bergerak dari Khurasan menuju Yerusalem, itu pertanda pusat kemenangan Islam di akhir zaman. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Ini hadis sahih riwayat Ahmad, akan terjadi. Itu bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di Palestina. Sementara umat Islam dari Indonesia ini pemantik awalnya.
Nah nanti akan bertemu nanti semuanya di Baitul Maqdis. Gitu. Jadi insya Allah masa depan ada di tangan Islam. Bahkan sampai bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini pakar sejarah dari Britania tahun 1954 itu sudah melakukan riset. Dia sudah memprediksi komunisme internasional akan hancur, kapitalisme Amerika akan hancur, dunia Islam akan bangkit kembali memimpin seluruh dunia. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, lembaga riset milik orang kafir terbesar seluruh dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life, itu sudah memprediksi 2070 Islam ini akan menjadi agama terbesar seluruh dunia. Nah kalau orang-orang kafir percaya, kalau orang Islam tidak percaya itu kan kebangetan juga. Ini orang-orang kafir percaya masa depan ada di tangan Islam. Makanya sampai Arnold Toynbee, itu pakar sejarah Britania, Inggris, dia jujur objektif, dia tulis masa depan ada di tangan Islam. Tapi di ujung-ujung tulisan hasil riset beliau yang akhirnya dibukukan, judulnya Civilization on Trial, ujian atas peradaban, itu di ujung-ujungnya dia tampakkan bahwa dia seorang kafir yang kafir. Kafir yang kafir itu, ya kafir yang sudah kafir yang 100%. Di ujung-ujungnya itu ditulis sama dia, semoga ini tidak terjadi. Berarti kan dia berdoa, semoga umat Islam gak jadi mimpin dunia. Padahal dia objektif secara keilmuan pakar sejarah, dia yakin Islam akan kembali memimpin dunia ini. Tapi di ujung tulisannya dia tunjukkan bahwa dia seorang kafir yang kafir. Dia berdoa, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi seperti itu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah waktu suruh? Sudah? Ya. Jadi apa kira-kira solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya? Kita kan kepingin pada fase keempat ini kita selamat semua. Kepingin selamat semua, ya kan? Keluarga kita selamat, jamaah kita selamat, umat Islam selamat. Jadi pada fase keempat ini memang fase paling berat, ujiannya besar, fitnahnya juga besar, ya kan? Fitnah akhir zaman luar biasa dahsyat. Oleh karena itu Rasulullah, Allah dan Rasulnya memberikan solusi. Kalau kita ingin selamat pada fase keempat ini, yang pertama, Rasulullah memberikan arahan. Kalau Rasulullah SAW, "Badiru bi'amali bintan kathiril lailil mudrik." Bersegeralah beramal soleh. Al-mubadir bi'amal. Sebelum datang fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Apa itu? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Di mana kondisi umat pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya jadi kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'arabi minat dunia. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Jadi kalau kita ingin selamat pada fase keempat ini, bersegera beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, at-tamassuk bis sunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu prototipe manusia yang ideal. Dalam bahasa Al-Quran, uswatun hasanah. Baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Rasulullah jadikan uswah.
Kemudian yang ketiga, arju ilal ulama, kembali ke ulama. Pada fase keempat ini kita harus kembali ke ulama. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, ulama yang mana? Cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Jadikan itu panutan. Jadi kalau ada ulama yang dipuji-puji oleh golongan kafir dan golongan munafik, berarti itu ulama su'. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su' itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Itu ulama su'. Kata Rasulullah, itu manusia paling jahat di kolom bumi ini yaitu ulama su'. Bahkan disiapkan ini nerakanya itu ada neraka sendiri, Jubul Husni. Jadi di neraka itu ada sebuah lembah namanya Jubul Husni. Nah, neraka sendiri, neraka yang besar itu tadi, itu minta perlindungan kepada Allah 400 kali sehari semalam. Berlindung kepada Allah dari neraka lembah Jubul Husni. Ini yang dipersiapkan untuk ulama su'. Jadi dia bukan mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi dia mengajak umat untuk menyelisih Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, sabar yang baca. Dibutuhkan pada fase keempat ini sabar yang baca. Tidak hanya sekedar sabar. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 200 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabbiru warabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kata Allah belum cukup. Wasabbiru, dan kuat-kuatkan kesabaran. Warabbitu ar-riba. Itu kalau diterjemahkan secara tekstual itu kan bersiap siaga di perbatasan negeri. Kalau kita korelasikan dalam ayat ini dalam kehidupan, tingkatkan waspadaan. Kenapa yang goncang iman kita itu banyak? Wattaqullah, tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses dunia dan akhirat. Yang terakhir, kalau kita ingin selamat, ad-du'a, doa. Dan ad-du'a bukan ibadah, kata Rasulullah. Doa itu otaknya ibadah. Tapi ada yang sering di masyarakat kita itu muncul hadis ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin. Itu hadisnya dhaif, lemah. Yang sahih, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi pada saat akhir sholat tahiyat akhir, selesai kita baca sholawat kepada Nabi, jangan lupa doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan lupa doa itu. Ini permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan pada fase keempat ini. Karena kalau fase kelima seperti kita tidak nuntut, Pak. Mungkin kita sudah jadi tanah. Ya, sudah jadi tanah. Karena fase kelima itu Rasulullah mengabarkan Imam Mahdi itu akan dibaiat di depan Ka'bah. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan Asratu Sa'ah, itu persis di tengah-tengah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di tengah-tengahnya. Beliau dibaiat di depan Ka'bah itu. Kemudian pusat pemerintahan Islam global ada di Baitul Maqdis, Palestina. Pengawalnya Ashab Rayatus Sud yang sekarang ini Allah menangkan, yaitu Mujahidin Taliban. Allah menangkan perjuangan 20 tahun ini, ya kan? Allah menangkan Mujahidin Taliban. Makanya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, Mujahidin Taliban itu dia membangun pemerintahannya bukan nasionalis state, tapi Islam state. Dan benderanya bukan bendera nasional. Bendera nasionalnya dibuang, diganti bendera Ar-Rayah, yaitu benderanya Rasulullah SAW. Warna putih, tulisan hitam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Padahal Mabes Polri sudah kadung melarang ke seluruh Indonesia, ya kan? Tapi kira-kira berani tidak Mabes Polri nurunkan bendera Ar-Royah di kedutaan Afghanistan yang di Jakarta? Gak mungkin berani, Pak. Jadi itu bendera Ar-Royah, benderanya Rasulullah SAW. Jadi makanya tidak sangat-sangat mengagetkan dunia. Jadi sekarang ini ada 3 kekuatan dunia yang berubah Kristiani, yang bersekongkol dengan gerakan Zionis internasional dalam menyongsong Mesia. Ini 3 ini kekuatan yang berubah mindset dunia. Sehingga akhirnya ketika Mujahidin Thaliban menang, memerdekakan negaranya sendiri dan akhirnya membentuk pemerintahan sendiri, Qatar memberikan support pertama kali. Negara petrodolar, negara terkaya, memberikan support pada Mujahidin Thaliban. Habis itu Turki, habis itu Saudi Arabia, kemudian negara-negara Timur Tengah. Sementara di Indonesia pejabat-pejabatnya sewot. Sewotnya apa? Hati-hati. Dengan kemenangan Mujahidin Thaliban akan memicu gerakan radikalisasi di Indonesia. Tidak tahunya selang seminggu, Menteri Luar Negeri Bu Retno memberi apresiasi pada Mujahidin Thaliban. Ternyata neraca perdagangan Indonesia Afghanistan, angka ekspor Indonesia Afghanistan naik 361%. Sehingga akhirnya pejabat-pejabat se-Indonesia berubah. Ternyata Mujahidin Thaliban itu tidak radikal, sangat menguntungkan Indonesia. Berarti Pak, karakter pejabat Indonesia itu matre, ya kan? Kalau menguntungkan dari sisi duniawi, itu kawanku. Kalau tidak menguntungkan dari sisi duniawi, itu musuh. Jadi sudah tidak mengenal lagi ideologis. Beda dengan Qatar, ya kan? Qatar, Turki, Saudi dan beberapa negara-negara Timur Tengah. Begitu Mujahidin Thaliban memenangkan peperangan, menghancurkan 2 negara superpower, Uni Soviet dan Amerika, semuanya memberikan ucapan selamat. Indonesia masih itu tadi sewot. Ya. Karena apa? Ya mungkin itu tadi Pak. Kita sudah kebanyakan uang subhan, uang yang haram, gitu kan? Sehingga akhirnya statementnya matre. Jadi bukan tidak ada nilai-nilai rohaniah, tidak ada nilai-nilai din agama. Ini yang memprihatinkan. Jadi akhirnya malu kita, Pak. Begitu neraca ekspor Indonesia naik 361%, langsung pejabat-pejabat di Indonesia memberikan apresiasi. Berarti Mujahidin Thaliban itu tidak radikal, baik untuk Indonesia, menguntungkan untuk Indonesia. Nah ini, jadi ini keprihatinan kita, karakter tentang pejabat-pejabat di Indonesia ini. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diselamatkan pada fase keempat ini sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.